Assalamualaikum, halo semua. Kami dari kelompok 6 kelas 11.5 SMA Negeri 29 Jakarta. Di video kali ini, kami mendapat tugas untuk mewawancarai petugas kantor urusan agama. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan pernikahan dalam Islam. Yuk, simak wawancara kami dengan salah satu petugas KUA di Kecamatan Kebayoran Baru. Bapak, kami dari perwakilan SMA Negeri 29 Jakarta kebetulan mendapatkan tugas untuk mewawancarai dari KUA seputar pernikahan yang ada di Indonesia. Tapi sebagai pembuka, boleh Bapak perkenalkan diri terlebih dahulu, Pak? Ya, saya Hasan Roni, penghulu Madya KUA Kebayoran Baru. Kita langsung mulai ke pertanyaannya ya, Pak. Ya, Silakan. Ya, untuk pertama kami izin menanyakan tentang gimana sih Pak dasar-dasar dari hukum pernikahan dalam Islam itu tersendiri, itu gimana? Kalau hukum Islam tentu dasarnya Al-Quran, ada surat An-Nisa ayat 1, Ar-Rum 21, terus kemudian ada hadis-hadis yang menyatakan tentang pernikahan. Kalau syariat Islam itu, kalau berdasarkan undang-undang, ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, terus kemudian PP 9 Tahun 1975, Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. Terima kasih Pak. Nah, terus kalau misalnya nih ada yang mau menikah, nah persyaratannya untuk bisa menuju pernikahan itu tuh apa sih Pak persyaratannya? Sebetulnya secara lengkap ada di PMA 20 tahun 2019 tentang persyaratan pernikahan. Namun secara umum persyaratan untuk nikah tergantung kepada para pemohon dengan statusnya. Kalau mereka berstatus belum menikah, mereka tinggal mengurus dari mulai RT RW, terus kemudian kita fokusnya di DKI ya, kemudian ke puskesmas untuk general check up dan mendapatkan bimbingan psikolog dari psikolog di sana, terus kemudian mendapatkan surat izin layak nikah. Setelah izin layak nikahnya keluar dari puskesmas, kemudian ke kelurahan untuk membuat surat keterangan N1. Nah, sekarang juga di Jakarta Selatan ini, umumnya di DKI Jakarta, pelayanan sudah online. Jadi di kelurahan setelah terbit itu baru kemudian tinggal mendaftarkan di KUA. Bila mana yang bersangkutan ingin menikah keluar dari KUA tempat di luar alamat sesuai KTP, maka dia harus mengurus rekomendasi ke KUA setempat, ditujukan ke tempat pelaksanaan akad nikah KUA itu di mana dilaksanakan. Selanjutnya, apakah Bapak bisa menjelaskan tentang undang-undang yang mengatur pernikahan di Indonesia? Ya, Undang-Undang 1 1974 itu mengatur untuk Undang-Undang 1 perkawinan. Undang-Undang perkawinan. Nah Pak, untuk pengantin nih, misalnya ada pengantin, siapa aja sih Pak yang wajib datang gitu untuk melihat secara proses nikahnya? Kalau pengantin yang wajib daftar itu yang wajib datang ke KUA itu sesuai dengan persyaratan yang harus diperiksa di PMA 20 tahun 2019 itu kedua calon pengantin dan wali nikah. Wali nikah mempelai wanita agar kami periksa dan kami verifikasi agar tidak ada halangan baik secara syariat agama Islam atau peraturan yang berlaku. Menurut Bapak nih, apakah prosesi pernikahan yang ada di Indonesia ini sudah memenuhi syarat atau syariat yang ada dalam Islam? Sudah, karena kalau di kantor urusan agama itu pasti sebagai salah satu syarat utama pelaksanaan itu karena kita jadi bagian dari unit pelaksana teknis Bimas Islam Kementerian Agama, maka pencatatan nikah pasti mengacu kepada syariat agama karena memang sesuai dengan undang-undang dasar kan memilih keyakinan agama dan melaksanakan aturan agama dan kepercayaannya dijamin oleh undang-undang. Ya Pak, untuk pertanyaan terakhir, nah yang menjadi dasar ketentuan batas usia bagi para pengantin nih, khususnya undang-undang di Indonesia itu berapa ya Pak usia? Batas usia perkawinan itu ada di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Judicial Review Undang-Undang 174 tentang batas usia nikah itu di pasal 7. Jadi yang tadinya minimal usia pernikahan laki-laki 19 tahun, perempuan 16 tahun, selanjutnya sudah berubah menjadi 19 tahun semua. Gitu. Baik Pak, terima kasih. Saya boleh sedikit tanya nggak sih Pak? Apa ya, tentang
pernikahan sirih Pak. Sirih itu kan berarti kan secara agama ya Pak. Nah kita kan pernikahan sirih itu nggak dipatokin oleh umur kan ya Pak? Tentu kalau bertanyanya ke kantor urusan agama tentang nikah siri, ya kami tidak mengakui itu, karena kantor urusan agama dalam tanda kutip bukan hanya sekedar mensosialisasikan, harus memaksakan masyarakat untuk menikah secara tercatat, karena dengan demikian ada jaminan hukum baik secara syariat agama Islam ataupun peraturan-peraturan yang berlaku sehingga dia terlindungi. Sementara nikah siri itu rawan tidak terpenuhinya syarat. Ada banyak masyarakat yang tidak paham tentang hukum Islam tentang pernikahan. Bukan sekedar tidak dicatat di KUA, bukan sekedar tidak dicatat dan tidak dilaksanakan di KUA, ada banyak yang tidak paham. Seorang laki-laki yang mau menikah itu syaratnya apa, perempuan yang menikah juga syaratnya apa, ada ditetapkan. Ya. Jadi selanjutnya pernikahan juga sah harus oleh wali. Wali juga ada urutan walinya, dari ayah kandung, kakek, saudara kandung, saudara seayah, ponakan kandung, ponakan seayah, paman kandung, paman seayah, sampai dengan kurang lebih 19 tingkatan. Nah, rawan terjadi kesalahan karena banyak masyarakat yang memang hampir lah dikatakan banyak masyarakat yang tidak paham hukum Islam tentang perkawinan. Karena itu pernikahan siri saya menyaksikan yang pertama itu ya, terkecuali orang-orang yang mungkin mendapatkan pengetahuan dari guru-guru, dari orang-orang yang paham tentang agama, yang penting tidak dilanggar syaratnya. Gitu. Kalau untuk menikah itu sendiri Pak, apakah dia harus ke KUA yang sesuai dengan KTP dia atau boleh KUA mana aja Pak? Asas pernikahan itu universal, dimanapun di seluruh dunia boleh. Yang penting kita mengajukan permohonan. Misalkan hari ini kita mau menikah di Amerika juga boleh. Ya betul, mau nikah di Afrika, nikah dimanapun juga boleh. Nah, yang penting ketika dia mengurus surat-surat, meminta rekomendasi, ditujukan kemana tempat pernikahan dia. Nanti kalau misalkan di Amerika, kita harus lapor ke Kedubes Indonesia yang ada di Amerika. Kalau dia nikahnya di Korea, datanglah ke Kedubes Indonesia yang ada di Korea. Minimalnya konsulat jenderal. Nanti akan dilakukan proses pendampingan dan pencatatan. Kalau KUA sendiri itu juga berarti yang menikah bebas ya Pak, agamanya apa aja? Tidak, harus Islam. Kalau di kantor urusan agama tadi, KUA unit pelaksana teknis dari Bimas Islam. Non-Muslim di catatan sipil. Berarti KUA ini Khusus yang beragama Islam. Non-Muslim, makanya tadi ketika ditanya sejauh mana sudah memenuhi, pasti syariat Islam. Karena di KUA khusus yang beragama Islam. Terima kasih Pak. Cukup? Iya, Cukup, Pak. cukup. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sukses. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.